Romo, Bruder, Suster, Ibu Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Siang Pak Denny. Selamat datang kembali, selamat berkumpul kembali dalam meeting kampus virtual Diklat Kepala Sekolah Program Organisasi Penggerak Konsorsium Ismoyo, sesi yang kedua di hari yang ke-6 atau hari yang terakhir ini. Ini merupakan sesi pamungkas kita, dan sebelum kita masuk ke sesi, kami mohon dengan hormat Suster Matildis Penny untuk mengawali sesi ini dengan doa. Silakan, Suster. Terima kasih. Selamat siang, Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu. Mari kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa, sumber segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang Engkau limpahkan bagi kami. Secara khusus, rahmat kesehatan yang masih kami nikmati sampai pada siang hari ini, kami boleh Engkau kumpulkan kembali dalam room ini untuk melanjutkan pertemuan kami. Berkatilah para narasumber, kami semua yang hadir di room ini, agar apa yang akan kami dapatkan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk perkembangan pendidikan di sekolah kami maupun seluruh warga sekolah. Sertailah kami di saat-saat ini, sehingga kami tetap setia mengikutinya dari awal hingga akhir. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih, Suster Terima kasih. Matildis. Selamat siang. Baik, Romo, Frater, Bruder, Suster, Ibu Bapak, kita akan melanjutkan sesi kita yang kedua ini. Sebelum masuk sesi, kembali kami ingin mengajak Suster, Bapak, Ibu, dan Romo semua untuk kembali menggaungkan yel-yel kita sekali lagi untuk menambah semangat habis makan siang supaya tidak ngantuk. Makan siang menjadi menambah tenaga kita, menambah semangat kita. Mari silahkan open mic. Kepala sekolah? Yes. Bruder? Do the best. All of us? Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mic-nya bisa dimatikan kembali. Dan Romo, Frater, Bruder, Suster, Ibu Bapak, pada sesi yang kedua ini, sesi pamungkas ini, kita akan memasuki sebuah sesi yang berupa diskusi, di mana temanya adalah diskusi penerapan hasil diklat pada Asesmen Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan. Karena ini bentuknya diskusi, maka nanti tentu saja narasumber kita lebih dari satu, di mana sudah hadir di antara kita 3 narasumber, yaitu Bruder Warto, kemudian Mas Hendi Kiawan, beserta Pak Heri. Dan dalam forum diskusi ini, kita akan dipandu oleh seorang moderator, beliau adalah Pak Adi. Maka untuk selanjutnya, sebelum kita masuk, saya mengingatkan satu hal, maaf saya lupa, Bruder, Suster, Romo, Frater, Ibu Bapak, kami mengingatkan untuk mengisi presensi pada sesi yang kedua ini. Silakan rekan-rekan implementasi program bisa nge-share link presensi. Kemudian untuk mengisi pula evaluasi kegiatan diklat kepala sekolah ini bagi yang belum mengisi tadi. Evaluasinya hanya 1 kali cukup, tetapi kalau presensi nanti di setiap sesi kita mengisi. Baik, tentu saja kita semua sudah mulai penasaran untuk sesi pamungkas ini seperti apa. Sudah sangat antusias, dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Adi. Silakan Pak Adi. Baik, thank you very much Mr. Dani.
atas waktu yang diberikan. Hari ini adalah hari terakhir para Romo, Suster, Bruder, Ibu Bapak semua, dan tentunya kami tahu semua lelah, tetapi tentu ada hal yang membahagiakan kalau kitab suci kita mengajarkan kesusahan kita cukup hari ini, maka marilah kita hari ini menggantinya, mengganti kitab suci itu. Mohon izin ya, kebahagiaan kita cukup hari ini, besok akan ada kebahagiaan yang lain. Jadi bukan kesusahan lagi. Baik, para Romo, Suster, Ibu, Bapak semua, hari ini judul kita adalah diskusi penerapan hasil diklat kepala sekolah. Dan sekarang saya semakin grogi kepada para Romo, Suster, Ibu, Bapak semua, frater juga ternyata ada, bahwa semua kepala sekolah di sini tentu selama seminggu lebih berilmu dan siap menjadi transformer. Nah, kita perlu, sebelum kita diskusi, kita mendengarkan resume dari Bruder Warto yang sudah menyiapkan resume bagi kita semua selama beberapa hari ini. Maka yang pertama kita akan mendengarkan resume dari Bruder Warto. Maka kepada Bruder Warto kami persilakan, Bruder, monggo. Terima kasih Pak Adi waktunya. Romo, frater, Bruder, Bapak Ibu, Suster, selamat siang, selamat sore di tempat masing-masing. Selamat sore. Selamat siang, Bruder. Semoga suara saya bisa diterima dengan baik. Nah, ini Jelas. saya senang berjumpa dengan para kepala sekolah yang hebat ini di hari ke-6 dengan setia mengikuti dan semakin memancarkan energi positif yang bagus ya untuk kita bersama kesuksesan dari kegiatan ini. Materi yang akan saya sampaikan sudah saya share di kolom chat, nanti silahkan di-download masing-masing agar nanti ketika akan diskusi, materi yang saya share itu Bapak Ibu bisa bertitik tolak dari slide yang mana, karena di situ ada rangkuman beberapa pokok penting ya. Saya mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu yang terkasih, seperti disampaikan oleh moderator Pak Adi, hari ini kita hari ke-6 atau hari terakhir. Kami berharap dengan 6 hari perjumpaan yang intensif dengan materi yang cukup padat tetapi diberikan dalam waktu yang singkat, kami berharap di benak pikiran kita ini sudah mempunyai ide. Nah, kalau ide itu sudah terbentuk, lalu ide itu kan lalu akan kita wujudkan. Tetapi kalau ide-ide yang kemarin kita brainstorming, diskusi, ada pembekalan materi ini dan itu, belum membentuk pola berpikir atau ide yang ada dalam diri kita, maka kita sebagai kepala sekolah mesti harus dengan secepatnya merangkum materi yang kemarin selama 6 hari ini kita terima, lalu mana sih yang kita pahami agar nanti dalam langkah itu kita jelas, karena kita akan sampai kepada tahap tindak lanjut. Kita tidak lagi berbicara pada tataran konsep, tapi kita sudah berbicara pada tataran action, tindak lanjut. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, saya sekilas saja. Nah, sebagai kepala sekolah itu 2 pertanyaan besar ini yang harus dijawab, Bapak Ibu. Ini 2 pertanyaan mendasar. Sebagai seorang pemimpin itu harus tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kebutuhan anak didik dan orang tua. Itu pertanyaan mendasar bagi seorang pemimpin. Karena kepala sekolah itu adalah pemimpin, ada leader. Soal tidak bisa mengerjakan sendiri, soal tidak ahli di bidang yang menggelisahkan, itu lain soal, itu enggak masalah. Tapi seorang kepala sekolah karena dia punya fungsi, punya kedudukan sebagai seorang pemimpin, hal mendasar harus bisa menjawab apa yang terjadi di sekolahku, apa yang perlu saya kembangkan, apa yang perlu saya tindak lanjuti.
terserah apa yang menggelisahkan bagi Bapak Ibu. Karena para pemimpin itu pada dasarnya orang yang paling gelisah terhadap situasi. Nah, soal bagaimana, itu kan fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer. Jadi dua fungsi, pemimpin dan manajer. Kalau manajer itu harus tahu bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Maka tugas kepala sekolah itu entrepreneurship. Itu kreativitas, menemukan solusi terhadap persoalan yang ada. Ini dua pertanyaan besar. Maka pertanyaannya, apa yang akan kita tindak lanjuti dan bagaimana caranya menindaklanjuti dari diklat selama seminggu ini. Nah, itu dua pertanyaan yang selalu harus kita kembangkan, kemukakan, jawab. Kita harus sadar, kita hanya kembali saja. Perubahan paradigma Kemendikbud. Pemerintah sadar, dulu mereka mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan meningkatkan mutu pendidikan. Mau sekolah bertaraf internasional, mau yang dulu manajemen mutu berbasis sekolah, mau ada yang sekolah unggulan atau sekolah sister school atau apalah modelnya macam-macam. Itu dulu semuanya dipikirkan, dikerjakan oleh pemerintah. Tidak pernah melibatkan yang namanya ormas, organisasi masyarakat. Nah, sekarang paradigma pemerintah berganti. Ingin menggotong semangat spirit gotong royong. Siapa yang diajak gotong royong? Kita. Nah, kalau orang gotong royong itu kan harus seimbang. Kalau orang gotong royong, yang satu mau ngangkat kayu, yang satu orang dewasa, yang satu anak-anak, tentu itu bukan gotong royong. Harus seimbang. Kan kaki kanan dan kaki kiri harus seimbang. Lah kita sekarang ada pada posisi pihak swasta, pihak ormas yang diajak gotong royong. Maka kita harus menjadi kaki, entah sebelah kanan atau sebelah kiri, agar atau penyeimbang dengan program pemerintah. Kalau kita tidak bisa menjadi kaki penyeimbang, kita akan menjadi pihak yang dianggap tidak bisa bergotong royong. Begitu. Nah, latar belakangnya apa? Kita sudah tahu lah. Kalau ukurannya itu internasional, itu kan program for international student assessment itu. Ya. Kalau ukurannya internasional, dan kita akan diukur ini. Kita akan diukur ini. Kalau secara nasional, asesmen nasional dengan AKM itu alat ukurnya. Lalu survei karakter. Nah, ini tugas kita itu sekarang ini, dengan kondisi tadi, tugas kepala sekolah itu perlunya reformasi pendidikan. Reformasi itu terjadi di mana? Terjadi di sekolah dan di kelas-kelas, bukan di yayasan, Bapak Ibu. Yayasan itu nggak ngerti bagaimana guru setiap hari mengajar di kelas. Yayasan itu nggak ngerti kalau guru-guru itu apakah datang telat, kepala sekolah membiarkan atau kepala sekolah menegur. Itu semua tanggung jawab kepala sekolah. Sekali lagi, perubahan dimulai dari sekolah, artinya kepala sekolah. Yang kedua, guru. Kemarin dikatakan, guru harus taat mendukung kebijakan pimpinan. Dalam hari ini kepala sekolah. Lalu perubahan tanggung jawab guru terjadi di kelas-kelas. Ini yang harus kita catat baik-baik. Karena kita sudah akan melangkah pada tindak lanjut di level sekolah dan kelas-kelas ini. Nanti bagaimana? Itulah yang harus kita diskusikan bersama-sama. Tapi titik poinnya adalah di sini. Nah, proyek akhirnya apa? Seperti tadi sudah kita sampaikan. Kita itu akan diukur oleh pemerintah dengan cara yang sama, yaitu kompetensi minimal, literasi, numerasi, dan survei karakter menjadi salah satu goals pendidikan untuk pemetaan nasional. Mau pemetaan nasional mau apa? Alat ukur kita, alat ukur yang akan dipakai pemerintah adalah ini. Prosesnya dari ini, dari kelas, dari budaya sekolah yang akan kita bangun, berdampak kepada kelas-kelas, lalu berdampak kepada hasil ini. Ini yang secara nasional, yang internasional ya bisa tadi. Ini tugas mulia, tugas menantang,
tugas yang menurut kita strategis. Dan mengapa dikatakan strategis? Dibiayai oleh pemerintah. Kemudian ukuran keberhasilan tadi sudah saya sampaikan, ini AKM literasi numerasi, survei karakter. Nah, dari dua penilaian ini dikatakan berhasil kalau sekolah kita tuh ini Bapak Ibu. Rata-rata hasil AKM, survei karakter di sekolah kita yang menjadi intervensi ini rata-rata di atas sekolah yang tidak diintervensi di daerahnya. Atau kalau itu diintervensi oleh lembaga lain atau oleh dinas pendidikan, yaitu sekolah penggerak itu. Kita tuh bersaing sebagai sekolah penggerak yang diorganisasi oleh Ormas, Pangdiluhur, dan yayasan kita masing-masing, bersaing dengan sekolah penggerak yang diorganisir oleh dinas pendidikan. Itu. Ini yang ada. Nah, ini rata-rata kita diharapkan berada di atas rata-rata sekolah yang tidak kita intervensi. Nah, diharapkan kalau itu bagus, lalu sekolah kita, yayasan kita, kinerja kita, itu lalu menjadi pembelajaran inspirasi bagi sekolah lain dan juga tentu bagi pemerintah. Nah, itu berhasil lah, sangat mungkin proyek POP ini akan berlanjut terus, kita dibiayai terus, karena dinyatakan berhasil modelnya. Nah, lalu kita bicara terus gimana kurikulum? Sekali lagi, bicara POP itu bicara diri kita. Bicara pembatinan diri kita. Apa yang berhasil kita batinkan terkait POP ini? Kalau kita gagal membatinkan, memahami apa itu POP dan program-programnya, ada kemungkinan kita juga mengalami kesulitan di dalam pelaksanaannya. Kurikulum itu juga sama. Kurikulum itu soal ide, soal berpikir, soal perasaan, soal ide gagasan, paradigma berpikir, persepsi yang hidup di dalam guru karyawan. Nah, kalau itu sudah hidup, lalu kita akan mengekspresikan, membatinkan baik yang dalam bentuk program maupun di dalam bentuk budaya sekolah. Itu. Jadi bicara kurikulum itu bicara jati diri guru, bukan semata-mata pelajaran. Pelajaran itu hanya salah satu bagian kecil dari kurikulum. Bagian kecil dari kurikulum. Soal pelajaran dan struktur mata pelajaran. Maka bicara kurikulum jangan dipersempit, diperkecil, hanya disamakan dengan materi pelajaran dan struktur kurikulum. Pasti itu nanti kalau kita bicaranya seperti itu tidak akan pernah terjadi perubahan. Karena programnya baru, cara-cara berpikirnya masih cara-cara yang lama. Karena guru, kepala sekolah gagal membatinkan apa itu kurikulum. Nah, maka yayasan ini menjadi pendukung karena dia penyelenggara. Standar sarana prasarana, standar pendidik dan kependidikan, standar biaya, itu ruang lingkup yang sebagian besar peranan yayasan. Sekolah ya standar kompetensi lulusan, lalu standar pengelolaan. Nah, seperti itu tanggung jawab sekolah. Nah, kepala sekolah itu memimpin pembelajaran. Kepala sekolah jangan disibukkan dengan hal keuangan yang menyita yang namanya pembelajaran. Bapak Ibu guru jangan diberi tugas-tugas yang dengan mudah meninggalkan jam pelajaran. Itu secara tidak sadar kita menurunkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Kelas jelaslah pilar utama. Kelas, mutu pembelajaran di kelas itu sebenarnya mutu sekolah kita. Mutu perjumpaan guru-guru kita dengan anak-anak itu mutu sekolah kita. Bukan pada pintu gerbang yang megah, bukan pada gedung-gedung yang berlantai 3-4, bersih AC, LCD, semuanya lengkap. Bukan terletak di situ. Itu sarana prasarana untuk menopang mutu
kelas atau mutu pembelajaran. Nah, maka agar kelas ini benar-benar berfungsi sebagai pilar utama sekolah kita, ya guru harus merencanakan, harus melaksanakan, harus mengevaluasi. Berarti nanti guru-guru kita juga akan dilatih bagaimana mendesain atau desain instruksionalnya itu di mana? Di kelas-kelas. Nah, itu di situ ya. Nah, ini level kelas itu harus ini. Gambarnya seperti ini. Interaksi pembelajarannya menarik, gurunya semangat, anak-anak antusias belajar ya. Ini mutu sekolah kita itu terletak di sini ini. Ini di level kelasnya ini. Lalu hanya menegaskan saja soal di kelas tadi, interaksi akademis itu inti dari kegiatan sekolah. Nah itu, bagaimana kita menjaga mutu akademis kita. Dari kompetensi gurunya, kompetensi guru itu macam-macam, ya kan? Dari akademisnya, dari pedagogisnya, dari profesionalitasnya, dari kepribadiannya, dan lain-lain. Ya, tapi di sini sekali lagi mutu akademis. Mutu akademis sangat dipengaruhi oleh kepribadian. Jika seorang guru karena perilakunya, sekali lagi, jika seorang guru karena perilakunya tidak bisa menjadi contoh, pembatinan kurikulumnya tidak baik, pasti dia tidak akan mampu mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas yang bagus. Dalam diri anak akan ada penolakan-penolakan. Nah, untung anak kita itu SMP. Kalau anak SMA bisa, seorang guru yang di mata anak tidak layak menjadi gurunya, anak-anak itu akan demo, entah dalam bentuk tidak mengerjakan tugas, dalam bentuk tidak mau mendengarkan, dan macam-macam. Karena anak SMA lebih dewasa. Anak SMP tahu belum, tapi dia akan cerita ke orang tuanya terkait mutu akademis pada kegiatan pembelajaran ini. Nah, cerita anak itulah yang akan membangun persepsi atau budaya di antara orang tua terhadap sekolah. Kalau mereka cerita masih bagus, kalau enggak, tahu-tahu mereka meninggalkan sekolah kita, pilih sekolah sama-sama yang ini bayar, enggak ada lebihnya, di sana gratis, ya lebih baik gratis walaupun mungkin dari sisi kualitas pendampingannya tidak begitu baik, ya lebih baik gratis daripada bayar juga tidak ada dampak apa-apa pada anak-anak. Teladan guru enggak ada, disiplin enggak ada, macam-macam enggak ada, ya bisa jadi itu. Nah, maka yang namanya proses pembelajarannya harus kita pahami ini Bapak Ibu. Yang inti sekelas tadi kan ini. Inti sekolah kita tuh ini. Materi ajar merupakan inti dari aktivitas pendidikan. Guru-guru kita apakah sudah punya penguasaan materi yang baik? Kepala sekolah, staf menciptakan kultur budaya yang berkualitas. Sekali lagi, budaya yang berkualitas. Kepala sekolah mendukung guru-gurunya, guru-guru taat pada pimpinan, lalu terbangun visi yang sama. Guru karyawan harus punya visi yang sama. Tidak hanya soal hafal, tapi tahu betul tujuan sekolah, kehadiran sekolah. Maka pentingnya, kemarin berkali-kali dikatakan, bagaimana kita mengangkat budaya yang ada di sekolah. Kemarin ibu siapa itu yang cerita, anak-anak melihat sekolah lain jalan di jalan ngambil sampah, kok menarik menjadi citra bagus bagi sekolah. Ternyata diterapkan di sekolahnya itu bukan peristiwa mulia, tetapi mungkin merasa kurang terhormat. Nah, ternyata budayanya beda. Contohnya begitu. Nah, budaya-budaya ini yang harus dibangun. Lalu indikator yang berkualitas menjadi kunci awal menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, tolong sebagai kepala sekolah cek indikator pembelajaran yang ada pada RPP guru-guru itu apakah berkualitas atau tidak. Sama-sama mengajarkan guru sejarah Perang Diponegoro. Jika indikatornya adalah anak dapat menyebutkan peristiwa perang menyebutkan tahun peristiwa Perang Diponegoro. Tentu itu dengan mudah anak akan menjawab. Tapi dampak dari pengetahuan bahwa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 itu dampaknya apa? Punya refleksi apa? Tapi kalau pertanyaannya adalah Anda dapat menjelaskan latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Ini kalau dijawab. Anda akan melakukan analisis. Nah, seperti itu.
Ternyata dalam sejarah Perang Diponegoro itu termasuk perang yang menghabiskan biaya sangat besar bagi bangsa Belanda, negara Belanda. Nah ini contoh, sekali lagi kepala sekolah tolong cek indikator pembelajaran yang dirumuskan oleh Bapak Ibu guru, karena di sini nanti akan lahir soal-soal. Bagaimana kita akan membuat soal AKM kalau indikatornya tidak merujuk ke soal AKM? Nah ini yang harus diperhatikan. Itu nanti ada tekniknya, ada pelatihan sendiri di bagian ini. Nah, faktor penting dalam pembelajaran yang lain adalah kompetensi guru, tadi sudah saya singgung. Pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Sekali lagi, yang namanya sosial kepribadian. Jangan sampai kita membuat trauma pada anak. Beberapa anak mengalami trauma karena perilaku gurunya yang kurang baik, kurang profesional, tidak mau sekolah. Sosial, kita itu statusnya adalah guru. Perilaku kita itu tidak hanya baik di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Nah, ini hal-hal ini harus diperhatikan. Kalau ini dua hal ini, karena ini melekat pada pribadi seorang, dan ini terabaikan karena kecerobohan, bisa habis sekolah kita, bisa ditinggalkan orang tua. Kalau kita tahu, kita bisa menindak. Persoalannya kita tidak tahu, orang tua tidak komplain, itu repot, tahu-tahu mereka meninggalkan sekolah kita. Kualitas siswa, yang dimaksud kualitas siswa itu adalah kesiapan mental anak untuk mengikuti pembelajaran. Tidak selalu terkait dengan kecerdasan atau bakat minatnya, tingkat kecerdasan, IQ-nya, tidak selalu di sana. Kalau anak cerdas tapi dia secara psikologis tidak punya kemauan yang baik untuk belajar, itu tidak ada kualitas anak itu dalam konteks belajar, ya. Itu mohon guru-guru ketika mengajar pastikan anak-anak itu senang dengan gurunya, antusias dengan gurunya, nah, seperti itu. Lalu kualitas pendukung kerja jelas, pedoman pelaksanaan kurikulum, ya administrasi lah itu. Kurikulumnya dalam bentuk dokumen ya ada, program semester, program bulanan, kapan ulangan, dan macam-macam. Semuanya itu. Budaya sekolah tadi sudah. Ini kualitas pendukung. Jika di sekolah itu tidak ada budaya yang baik, biasanya sekolah itu teng, bel, guru pulang. Bersih, lalu otomatis sekedar menjalankan tugas. Kepemimpinan kepala sekolah dan staf ini pegang peranan penting menciptakan suasana sekolah. Ini yang mampu menciptakan kondisi kualitas relasi antar guru, ini kepala sekolah dan pimpinan. Fasilitas proses pembelajaran terkait sarana prasarana mungkin yayasan, ya kelas saja. Nah, bagaimana mengembangkan kepemimpinan pembelajaran? Berkali-kali peran utama guru adalah melaksanakan proses pembelajaran. Camkan baik-baik ini. Bagaimana kita memberikan peran pada guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Mutu sekolah selalu dimulai dari kualitas proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru kita. Ini yang harus kita perhatikan. Dicamkan baik-baik, dimiliki, dirasakan, lalu menjadi energi kita. Mutu pembelajaran selalu dimulai dari guru. Maka kemampuan bertanya, penguasaan materi, penguasaan kelas, penampilan, performa guru, itu semuanya sangat berperanan. Nah, tantangan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan teknis, operasional, menguasai materi harus memiliki kemampuan aplikasi materi, prakteknya bagaimana materi itu tidak sekedar teoritis, memiliki kemampuan mengembangkan materi agar tidak kering, memiliki kemampuan IT, jelas zaman sekarang guru tidak memiliki IT, lebih-lebih sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar, itu ini tidak bisa ditawar lagi. Bagi sekolah kita dan lingkungannya yang belum
begitu kuat infrastrukturnya, mungkin masih bisa diabaikan, ya. Tapi pola berpikir tetap harus dikembangkan. Mengembangkan kekuatan profesional, melaksanakan pembelajaran. Ini untuk mengembangkan potensi siswa. Mengerahkan seluruh kompetensinya, ya, pedagogis, kepribadian, sosial, profesional. Ya, mengembangkan kekuatan moral, tadi sudah saya katakan. Percaya diri, optimis, antusias. Jadi guru kok bicaranya terlalu lemah, tidak antusias. Lah gimana? Tidak punya energi menghipnotis para murid. Nah, itu. Jujur dan objektif, peka terhadap kondisi yang ada. Anak-anak yang mungkin sedang sakit, anak-anak yang sedang galau, nah itu perlu diperhatikan. Ya. Senantiasa aktif. Ya, aktif itu aktif dalam arti mengembangkan diri, ya, aktif, antisipatif, dan preventif. Memperkokoh kolegial profesional, mengembangkan kebersamaan dan persaudaraan tadi, ya, saling menjaga wibawa dan martabat, menghindari perilaku mengkritik dan mencerca guru lain di depan siswa khususnya, care terhadap rekan guru yang sedang kesulitan. Guru-guru senior di bidang IT pada umumnya mengalami kesulitan. Lalu bagaimana bisa bersinergi dengan guru-guru muda yang secara IT biasanya lebih menguasai. Silakan, ini beberapa hal yang bisa kita tindak lanjuti. Terima kasih, begitu Pak Adi, sesuai dengan jatah waktu saya sekitar 20-25 menit. Itu pokok-pokok yang bisa kita jadikan sebagai diskusi dan untuk kita tindak lanjuti. Secara teknis di sini ada banyak narasumber. Pak Heri itu memang bidang studinya, keahliannya di kurikulum. Ya, silakan nanti kita saling diskusi. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bruder Alberto Suwarto MPD yang sudah memberikan resume dan tepat 25 menit menurut waktu jam tangan saya. Terima kasih sekali lagi Bruder. Nah, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu Bapak semua, kalau Bung Karno itu butuh 10 pemuda, Yayasan Konsorsium itu membutuhkan 144 pemuda. Semua yang di sini saya anggap muda saja ya. Untuk apa? Untuk mentransformasi pendidikan. Nah, kalau bagaikan dokumen gereja, kita itu seperti unitatis redintegratio, bahwa kita ada kerinduan untuk mengumpulkan satu visi semua yayasan sekolah Katolik. Nah, tadi Bruder Warto sudah memberikan resume, salah satunya adalah bahwa era disrupsi digital ini menuntut seseorang pemimpin, yaitu panjenengan semua, Bapak Ibu semua, Suster Bruder juga, siap mensikapi perubahan yang artinya kita harus adaptif. Lalu kita dituntut untuk melihat, membaca, menimbang-nimbang situasi, mengambil sikap, lalu mengambil keputusan. Nah, karena ini proyeknya adalah diskusi atau hari ini adalah fokus group discussion, maka saya sesuai dengan surat keputusan penetapan moderator, maka saya harus mengatur supaya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit atau tidak imbang. Maka nanti kita semua di sini boleh mengungkapkan gagasan, tetapi harus jelas di awal. Bilang nanti sama saya, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, Pak, saya mau sharing. Oke, jadi kita tidak menunggu-nunggu ini mau bertanya atau sharing nih. Lalu nanti menegaskan, Pak, saya menegaskan aja. Jadi nanti kita supaya waktunya bisa kita bagi. Lalu atau mengajak atau meneguhkan, silahkan. Maka pada kesempatan ini saya buka kepada semua saja boleh. Ini saya mohon maaf, saya lihat yang pertama. Suster Serafin Gultom, kami persilahkan Suster. 3 menit ya Suster, kalau ini kalau bisa, monggo Suster. Belum on Suster? Nah. Baik, terima kasih Bapak Adi. Terima kasih Bruder Warto atas penegasan dan
resume yang sudah disampaikan tadi. Saya sebenarnya bersyukur. Sekali lagi bersyukur dengan adanya POP ini dan juga akan adanya nanti pengembangan kurikulum di unit-unit kita masing-masing. Nah, saya mau sharing sedikit, sharing dan bertanya kepada kita semua atau brother atau siapa yang bisa nanti juga menanggapi. Karena 3 menit ini jadi harus dipercepat juga. Persoalannya demikian. Yang kami hadapi di unit-unit itu, karena kita nanti akan mengkolaborasikan kurikulum dan pengembangan kurikulum dengan budaya, ya, dengan core values, maka ada kejanggalan kadang-kadang yang kami alami. Kita sudah membuat penerapan pendidikan core values dengan pengembangan karakter anak, namun demikian sudah kita bina, sudah kita bentuk, tetapi perbedaan adalah di rumah, di sekolah tidak nyambung, tidak sejalan, sehingga apa yang sudah disampaikan di sekolah berbeda nanti dengan yang keadaan kondisi di rumah. Di rumah kondisinya ada orang tua yang sangat antusias, ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya atau membiarkan sama sekali, tidak peduli dalam segala perkembangan pendidikan anaknya, sehingga ketika sekolah kembali lagi kita kesulitan. Nah, kalau saya mendalami kegiatan POP ini selama dari hari pertama sampai sekarang, saya selalu membanggakan dan saya senang dengan sharing-sharing yang selalu diunggulkan dari Pak Budi Luhur. Lalu pertanyaan saya, itu tadi sharing saya, pertanyaan saya, adakah kiranya yang boleh kami ketahui metode atau teknik sehingga di Pak Budi Luhur itu boleh bisa mencapai bisa mencapai harapan ketercapaian dari pembelajaran atau kurikulum yang sudah diterapkan di sekolah itu. Terima kasih, itu saja, Bunda. Terima kasih, Suster Serafin. Sharingnya mungkin tidak perlu ditanggapi dulu, tetapi ini pertanyaannya di antara narasumber kita, Bruder Warto, Mas Hendi, Pak Eri. Boleh saya jawab sharing? Karena yang ditanyakan tadi Pak Budi Luhur. Jadi, oke, Ibu atau siapa tadi ya? Suster. Oke. Suster Serafin. Oke, Suster. Jadi seperti yang kemarin sudah sempat kita bahas, komunitas lingkungan sekitar itu harus mendukung sekolah kita. Komunitas atau lingkungan sekitar. Orang tua itu adalah salah satu bagian dari komunitas pendidikan kita. Kemarin kita sudah menyampaikan jangan pernah meninggalkan orang tua. Salah satunya adalah buatlah, mungkin juga sudah, buatlah forum pertemuan orang tua pada awal tahun pelajaran. Itu ya. Di sana dijelaskan program-program sekolah, kode-kode etik atau harapan-harapan yang akan dibangun oleh sekolah. Lalu orang tua diminta mendukung. Biasanya dengan mengkomunikasikan program-program sekolah kepada orang tua lalu mempunyai persepsi yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh sekolah dan guru. Itu biasanya lebih mudah. Lalu mengurangi jenjang atau perbedaan antara harapan atau pendidikan yang dilakukan di sekolah dengan peristiwa kejadian yang ada di rumah. Tidak akan menyelesaikan itu 100% tidak, tapi kalau komunikasi hal itu dilakukan, setiap bulan bisa juga di awal bulan kita membuat surat, kalau dulu sebelum elektronik ya, kita membuat surat edaran terkait dengan informasi sekolah. Di sana dimuatkan beberapa hal pokok disampaikan kepada orang tua. Itu dulu yang saya lakukan ketika belum ada yang namanya WA, belum ada yang namanya Instagram, macam-macam. Kami membuat surat edaran di minggu pertama. Informasi anak lomba, informasi harapan-harapan sekolah pada orang tua untuk diperhatikan, itu selalu terus-menerus kita buat narasi begitu. Begitu pengalaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bruder. Kiranya begitu ya, Suster Serafin ya.
Kesempatan kedua, saya persilahkan kepada Ibu Heni Tayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bruder Parto ya, yang kami hormati, rekan-rekan kepala sekolah, bahkan narasumber yang lainnya. Izinkan saya, Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Rafael Manado, Dr. Anda Heni Tayu, akan sharing sedikit dan minta pencerahan maupun juga jawaban sehubungan dengan sekolah yang saya pimpin. Yang pertama, sering sedikit bahwa SMP Katolik Santo Rafael terletak di pusat kota Manado dengan latar belakang anak-anak yang orang tuanya beraneka ragam, mulai tingkat sosial, ekonomi, beragam dari yang terendah sampai menengah, bahkan ada sedikit menengah ke atas. Nah, saya memimpin 5-6 tahun terakhir sudah saya mulai dengan mendisiplinkan. Jadi budaya yang saya angkat mulai dari budaya mengangkat sampah atau membuang sampah di tempatnya. Karena ketika saya masuk tidak ada pembiasaan untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi ya sembarang anak membuang. Jadi mulai dari situ, kemudian cara mereka berpakaian dan lain-lain. Nah, jadi banyak yang saya buat, kemudian membentuk organisasi OSIS yang mulainya tidak ada dan sebagainya. Yang agak saya bingung untuk membuat kurikulum yang harus mendesain kurikulum di mana harus mengangkat budaya-budaya sekolah. Mungkin ada sedikit masukan dari Bruder, ya saya minta kira-kira yang seperti apa yang boleh semakin dikembangkan di sekolah kami ini. Itu yang pertama. Kemudian, Bu Ansi boleh? Masih? Iya masih ya. Yang kedua, singkat ya Ibu ya. Apakah bisa diberikan contoh soal AKM dan juga cara kami kepala sekolah membuatnya sehingga nanti kami juga mengerti dan sepaham ketika menilai guru-guru kami membuat soal-soal AKM. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaan dan sharingnya. Silakan Bu Derwarto atau Mas Hendi atau Pak Heri, silakan langsung saja. Nanti yang AKM biar Pak Heri sama Mas Hendi, saya yang terkait dengan tadi soal budaya juga Pak Hendi, tapi saya pengalaman saja Ibu. Jadi memang budaya ini akan sangat mempengaruhi bagaimana orang tua bisa memberikan daya dukung. Yang saya ambil adalah budaya orang tua. Nah, karena saya tugas di Jawa itu, di Jawa Tengah pernah, di Jakarta juga pernah. Nah, pada umumnya orang tua itu bangga ketika melihat anaknya mengalami pertumbuhan perkembangan. Apalagi pertumbuhan dan perkembangan itu di luar ekspektasi orang tua. Tidak pernah menyangka kalau anakku itu bisa begini. Nah, itu ketika sekolah mampu menjawab harapan melebihi dari ekspektasi orang tua, pada umumnya di situ akan terbangun budaya baru. Contoh yang saya ambil seperti itu. Nah, saya di suatu sekolah kan dengan mengambil budaya, orang tua bangga melihat anaknya berprestasi. Nah, maka saya menciptakan panggung itu tidak dalam arti papan dibuat panggung, tapi menciptakan ruang bagaimana kelompok-kelompok anak yang senang paduan suara saya kelompokkan, yang senang basket saya beri ruang, lalu kami beri kesempatan untuk menghasilkan kegiatan ekstra, itu harus ada produknya. Nah, dengan ada produk seperti itu, ternyata pengalaman orang tua melihat sendiri, ikut merasakan sendiri prestasi anak, itu ternyata membuat orang tua bangga, senang. Nah, yang satu kelompok berhasil, itu melahirkan kelompok yang lain ingin seperti itu. Nah, sekarang di sekolah itu
budaya mengajak orang tua ikut memikirkan mau lomba paduan suara, mau lomba ini dan itu tuh berhasil. Di tempat lain yang saya jalankan juga menggunakan model seperti itu. Tentu pilihannya beda-beda. Ada yang lebih ke sarana prasarana, ada yang lebih kepada kegiatan live-in, ya tergantung. Pilihan proyeknya bisa beda-beda, tapi prinsipnya kita harus mengenal betul orang tua, masyarakat sekitar ini punya passionnya tuh apa gitu. Itu harus diangkat, Bu. Kalau nanti kita nggak kenal passionnya masyarakat sekitar atau orang tua yang kita layani, kita memberikan proyek dari atas ke bawah, ya sekedar orang tua akan nonton nanti, ya silakan Ibu jalankan sendiri, karena itu tidak sampai mengait atau nyenggol karakter orang tua. Itu pengalaman saya terkait bagaimana itu budaya yang lebih jauh. Mas Hendi, Pak Hendi sama Pak Eri, kurikulumnya silakan. Baik, silakan langsung Mas Hendi, Pak Eri. Terima kasih Bu Heni Tayu yang sudah mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tadi Bu Derwarto juga sudah menjelaskan bahwa pengalaman-pengalaman yang pokok, yang konkret dalam diwujudkan dari kepala sekolah, awalnya dari kegelisahan-kegelisahan. Kepala sekolah yang ada di sini diharapkan untuk selalu gelisah, bertanya, kalau bahasa Jawanya itu maneges, menentukan arah sekolahku harus dibawa kemana. Lalu soal keberagaman tadi tentang etnisitas, lalu ekonomi, sosial itu, Ibu di sini itu kan makna justru datang dari kontras-kontras, makna justru datang dari perbedaan. Bagaimana kepala sekolah dan guru-guru diajak untuk memaknai perbedaan-perbedaan ini, kita dokumentasikan menjadi sebuah kurikulum. Nah, jadi makna, kita memaknai sebuah realitas gitu ya, memaknai sebuah realitas untuk menjadi dimensi ide dalam kurikulum kita. Dan kegusaran-kegusaran itu akan melahirkan identitas baru, yakni apa yang kita idealkan, apa yang kita bayangkan tentang sekolah dan budaya sekolah kita. Untuk selanjutnya mengenai bagaimana itu ditelurkan atau dilahirkan, itu menjadi kurikulum nanti akan dijelaskan Pak Heri. Gitu saja, saya memaknai budaya sebagai sebuah kontras. Begitu Ibu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, langsung silakan Pak Heri. Ya, terima kasih banyak Bu Heni Tayu. Ya. Saya izin share ya. Ya. Boleh langsung Pak. Yang saya jawab di contoh soal AKM. Yang share yang mana ini? Ini deh. Wah, orang gaji double ya. Saya sudah kirim chat. Chat itu ada link untuk ini. Assessment kompetensi minimum. Pusmenjar Kemendikbud.go.id itu bisa dicoba. Itu contohnya, misalkan SMP mana SMP? Oh ini SMP kelas 8 karena dari negara yang akan diuji kelas 8. Tapi kalau untuk POP yang diambil datanya kelas 7. Kira-kira demikian ya, itu yang untuk AKM. Terus kemudian bingung mendesain kurikulum, saya akan share lagi. Sebentar. Ini mana ya tadi ya? Ini saya share lagi. Kelihatan ya semuanya. Saya mencoba untuk menggali dengan angket yang baru saja saya buat. Itu di kolom chat. Silakan Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya mengisi angket tersebut, ada di chat. Hanya 6 butir gitu. Saya ingin meneguhkan pada Bu Heni Tayu bahwa bingung mendesain kurikulum memasukkan core value dan budaya.
bahwa semuanya di sini ada 42 jawaban. Itu setujukah Anda jika pembentukan budaya sekolah salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai inti core value? Setuju, setuju semua. Kemudian apakah Anda pernah mengikuti pelatihan 83,3 belum pernah, dan ini memang satu hal yang baru, Bu, semuanya, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu. Kemudian tentunya juga akan menjadi banyak, Bu, yang bingung, tidak cuma Bu Heni Tayu. Kemudian apakah sekolah Anda mempunyai desain kurikulum hasil pengembangan kurikulum nasional? Ya, 76,2% menjawab sudah mengembangkan. Dan tentunya ini menjadi hal baru saat pengembangannya berbasis budaya dan core value, karena di pemerintah tidak ke sana, walaupun sebetulnya di undang-undang di PP, kemudian di Permendikbud dan sebagainya, pengembangan harus masuk. Budaya, kemudian nilai-nilai inti, karakter, semuanya masuk di sana. Ideal banget. Berbicara tentang kurikulum, kemarin saya bilang bahwa hal yang ideal yang harus dimasukkan di sana. Apakah sekolah Anda mendesain pengembangan kurikulum berbasis budaya di sekolah Anda dan core value secara integral? 71,1% tidak. Jadi banyak temannya Bu Heni. Ini saya tidak menjawab pertanyaan Bu Heni, cuman memberi penguatan, karena nanti apa namanya, biar semangat semuanya bahwa banyak temannya, dan bersama-sama mari kita mendesain berbasis budaya dan core value ini. Apakah institusi di mana Anda bekerja mempunyai model program peningkatan kompetensi? 60% sudah mempunyai, 40% tidak mempunyai. Setujukah Anda pembentukan karakter akan meningkatkan prestasi akademis siswa? 100% setuju. Maka kita sepakat bahwa pendekatan sikap yang harus kita utamakan. Saya berbicara dari data ya. Saya berbicara dari data, dan ini Romo, Suster, Buder, Bapak, Ibu semua yang mengisi ini. Jadi saya tidak mengada-ada. Ternyata sepakat semua, dan nanti pertanyaan bagaimana kita sudah sikapnya seperti ini, kognitifnya nanti bagaimana dan sebagainya. Percayalah bahwa jika sikap anak kita baik, kognitifnya juga akan menjadi baik. Selanjutnya untuk bagaimana mendesain itu, ditugas untuk langkah-langkah yang harus dilakukan itu sudah ada, Bu, dan untuk semuanya pasti nanti akan ada kesulitan ya, dan kita komunikasi lewat grup Google Classroom yang kita pergunakan. Semangat Bu Heni, dan terima kasih atas pertanyaannya, karena temannya banyak, mewakili banyak teman yang ada di sini. Terima Demikian, kasih Pak Heri, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Heri, Mas Hendi, Bruder Warto. Semoga Bu Heni Tayu merasa terjawab dengan ini. Lalu berikutnya kami persilahkan, ini saya beri kesempatan khusus karena ini mumpung ada sinyal. Bruder Thomas Teva, karena beliau ada di sangat jauh. Silakan, Bruder. Oke, terima kasih. Maaf. Ini saya mau bertanya kepada narasumber, semuanya bisa ada yang bisa menjawab supaya kalian bisa memberikan pencerahan pada terutama saya. Saya langsung pada pertanyaannya, karena mulai hari pertama sampai saat ini kami sebagai kepala sekolah disebut sebagai pemimpin, multiperan sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Peran ini sungguh-sungguh sangat penting dalam hidup sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu
menjadi dua, yaitu saya hanya ragu, tolong penjelasan soal manajer, peran sebagai manajer dan mana sebagai leader, manajer dan leader itu, beserta alasannya. Ini karena dari hari pertama, hari kedua itu saya masih ragu. Pertanyaannya cuma itu, Mas. Baik, terima kasih, Bruder. Ini mohon silakan para narasumber, tapi jangan rebutan ya. Para narasumber silakan menjawab. Warto dulu aja. Oh, monggo, Bruder. Terima kasih, Dr. Thomas Steva. Jadi, kepala sekolah itu punya dua fungsi tugas pokok, yaitu sebagai pemimpin atau leader. Itu. Nah, sebagai pemimpin atau leader itu harus tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Itu tahu itu dulu aja apa. Ya, misalnya yang sederhana, genteng atap sekolah kita melorot. Maksudnya kepala sekolah nggak ngerti atau stafnya. Nah, itu contohnya yang sederhana. Soal bagaimana memperbaiki atap itu, kan buder kepala sekolah tidak harus panjat atap sendiri, bisa minta tolong tukang. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan itu soal manajer, itu pekerjaan kepala sekolah sebagai manajer. Ya. Lalu, oh ini harus mencari tukang ini, yang bisa manjat itu, kalau saya nggak bisa, Pak Guru nggak bisa, oh, solusinya, atau tenaga kebersihan pelaksana yang ada di sekolah. Pak, itu ada genteng melorot, genteng yang runtuh tadi malam hujan deras. Misalnya begitu. Itu leader atau pemimpin, tugas pokoknya adalah mengetahui apa yang ada di sekolah, apa yang sebaiknya saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah. Soal caranya bisa mengundang tenaga ahli. Nah, mencari cara ini, mencari solusi, ini adalah tugas kepala sekolah sebagai seorang manajer atau bagian manajemen. Tugas manajemen, tugas manajer, memanage, mengatur, mengelola. Begitu, Bertova. Maka dua pertanyaan itu harus selalu hidup di dalam benak kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Mau ada tambahan, Mas Hendi?